Semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Santana dengan NPM 2431068. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa menggunakan konsep Object Oriented Programming atau disebut juga dengan OOP. Kita menerapkan konsep OOP seperti encapsulation, abstraction, polymorphism, dan juga inheritance. Nah, program ini dibuat berdasarkan studi kasus di mana terdapat tiga jenis kelas dengan perhitungan nilai yang berbeda-beda. Di sini ada morning class, ada evening class, dan juga ada online class. Nah, kita bisa lihat dalam studi kasusnya, terdapat sebuah universitas di Batam yang memiliki tiga kategori kelas, yaitu morning, evening, dan juga online class. Lalu setiap kategorinya memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat ada 30, 40, 20, terus beda-beda semuanya. Nah, karena adanya perbedaan rumus ini menyebabkan perhitungan nilai tidak bisa dilakukan dengan satu rumus yang sama. Maka kita perlukan pendekatan pemrograman yang terstruktur, yaitu menggunakan konsep Object-Oriented Programming. Nah, di sini saya langsung akan live coding dan no cut. Jadi, kalau ada sedikit tebak-tebakan dan saku, saya mohon maaf. Dan saya akan menjelaskan dengan selengkap mungkin. Nah, di sini saya akan mulai dengan implementasi abstraction dulu. Bisa kalian lihat di sini saya sudah copy paste ke dalam Python-nya. Jadi kita nggak perlu bolak-balik lagi ke dalam Word. Jadi saya udah buat komennya. Nah, abstraction adalah proses menyembunyikan detail dan hanya menampilkan fitur yang penting aja. Jadi sederhananya tuh kayak menghindari kompleksitas gitu. Jadi untuk menerapkan konsep abstraction di Python seperti yang kita udah pelajari di kelas-kelas sebelumnya, yang pertama kita harus buat yang namanya from ABC, import ABC, ABC-nya besar, koma, abstrak, gitu. Ini, lalu kita buat kelas yang namanya mahasiswa, lalu kita buat konstruktor yang namanya ini, self, nama, tugas, UTS. Kita titik dua. Nah, pada bagian ini saya membuat kelas mahasiswa nih. Kenapa namanya mahasiswa? Karena yang bisa lihat di soalnya. Katanya kan universitas, berarti kelasnya harus mahasiswa. Jadi saya buat kelas mahasiswa di sini sebagai abstrak kelas yang menggunakan ABC. Jadi abstrak kelas ini hanya sebagai kerangka saja dan tidak digunakan secara langsung, tetapi nanti akan dipakai di dalam kelas child atau kelas turunannya. Jadi kelas ini nanti akan berisi atribut dan juga berisi metode yang nantinya akan digunakan di dalam child class. Lalu di sini di dalamnya ada konstruktor yang digunakan untuk menyimpan data nama, tugas, dan UTS. Di sini kenapa ada nama? Padahal di soalnya nggak ada nama. Karena nanti di printnya saya mau buat yang kayak Budi nilai 80, 90, 70. Makanya saya buat di sini ada namanya. Lalu saya akan menerapkan konsep encapsulation dengan menggunakan atribut private yang ditandai dengan dua garis bawah. Sehingga datanya tuh tidak bisa diakses langsung dan hanya melalui metode atau cara akses tertentu, yaitu menggunakan getter dan juga menggunakan setter. Nah, di sini saya akan buat encapsulation datanya. Encapsulation itu sederhananya memprivate datanya. Nama sama dengan, nah, kalian bisa lihat kalau udah terdefinisi, dia akan berubah warnanya. Koma, tugas, sama dengan tugas. Self, MTS, sama dengan S. Nah, sebenarnya kalau kalian nggak mau buat sesuai dengan self nama, self tugas dengan self UTS, kalian bisa aja ubah misalnya self nama Namo, tapi di sini kalian juga harus ubah namanya Namo. Jadi kalian nggak perlu ngikut yang self nama ini, tapi saya ngikut aja karena biar rapi. Self UTS. Encapsulation itu hak aksesnya ada tiga. Yang pertama public, protected, dan juga private. Di sini saya buat metode yang private. Kalau protected ditandai dengan dia self titik satu garis bawah aja. Sama dengan nama. Nah, ini kalau yang satu garis bawah,
itu namanya protected. Dia udah private tapi masih bisa diakses lah. Kalau publik dia cuma titik aja seperti itu. Di sini saya akan buat contohnya yang private. Lalu saya buat def get underscore data self titik dua. Kenapa saya buat namanya get data? Ingat kan yang saya jelaskan di awal tadi, encapsulation itu kan private data, jadi hanya bisa diakses dengan cara tertentu atau metode tertentu, yaitu menggunakan getter dan juga setter. Nah, di sini saya menggunakan getter, get data. Kita ambil nilainya. Lalu kita buat return. Return itu mengembalikan nilai. Return self titik underscore underscore nama. Tuh, dia langsung terdefinisi. Self titik koma koma tugas koma self titik UTS. Nah, seperti itu. Sudah siap, lalu kita buat metode lagi yang namanya kita buat dulu abstrak method di sini untuk supaya ininya hidup abstrak. Dia sudah terdefinisi abstrak method. Nah, tuh langsung hidup. Kita sudah definisikan. Lalu di sini saya buat lagi metode yang namanya hitung nilai akhir. NA. Hitung NA self. Hitung nilai akhir. Lalu saya buat di sini pas. Nah, di sini saya pakai abstrak method hitung NA yang belum ada isinya. Pas itu kayak kosong aja gitu. Jadi nanti metodenya itu kan harus ada, tetapi nanti cara menghitungnya itu bakal dibuat di dalam child class. Seperti itu. Karena di tiap kelas kita punya rumus yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat. Morning class, evening class, dan online class punya rumus yang berbeda-beda. Makanya nanti implementasi si hitung NA ini akan dibuat di masing-masing si kelas turunannya. Seperti itu. Lalu di sini kita buat yang namanya kelas chat atau chat kelasnya. Kelas, kita mulai dari yang pertama yaitu morning class. Morning class. Morning class. Mahasiswa. Nah, kalian sudah bisa lihat belum? Di sini sudah menerapkan konsep inheritance atau pewarisan. Tuh, dia pewarisan. Di mana konsep ini kelas itu mewarisi sifat dan perilaku dari parent class. Jadi intinya sederhananya itu bersifat mewariskan. Kita buat di sini kelas morning class mahasiswa. Lalu kita buat def. Kita buat konstruktor lagi. Init, self. Kita buat di sini ada apa aja. Karena saya mau buat ada namanya, saya buat nama dulu baru tugas UTS UAS. Kita ketik tugas UTS UAS. Titik dua. Seperti itu. Lalu di sini saya buat yang namanya super. Nanti akan saya jelaskan apa itu super. Saya ketik dulu init self, koma, nggak ada self, nama, tugas, UTS. Nah, seperti itu kita nggak perlu titik dua lagi. Super digunakan untuk memanggil konstruktor dari parent class. Jadi kita tidak perlu menulis ulang kodenya lagi. Jadi kalau kita nggak pakai super, kita harus definisikan yang di sininya tuh seperti ini. Nah, kan terlalu banyak ya kan? Terlalu ribet, terlalu banyak. Jadi makanya kita pakai super untuk dia langsung memanggil konstruktor dari parent class. Ini, dia langsung manggil ini tuh. Makanya pas saya panggil super, nama tugas UTS, dia langsung terdefinisi. Nah, UASnya kan belum ada di sini. Makanya kita buat di bawahnya self titik UAS sama dengan UAS. Nah, seperti itu. Lalu di sini jangan lupa kita buat def hitung. Hmm, hitung self titik dua. Kita buat rumus hitung NA-nya N T U sama dengan
get data. Sama dengan get data. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, NTU ini apa sih? NTU itu merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang diambil dari metode get data. Jadi dia cuma nyimpan data sementara aja. Self titik. Nah, seperti itu. Dia cuman sebagai variabel sementara aja. Lalu di sini kita buat rumusnya nih. Return, kita kembalikan. Ini rumusnya ada 30% UAS, berarti 0,30 dikalikan dengan tugas. Kalikan dengan tugas. Oh ya, N ini nama, T itu tugas, dan U itu UTS. Nama 0,30 untuk tugas, 0,35, 0,35 untuk UTS, U, tambah 0,45, 0,45 untuk, karena UASnya belum ada ya, kan kita definisiinnya di sini. Makanya kita buat namanya self titik UAS. Di sini saya buat publik. Nah, seperti itu. Nah, kalian sudah kelihatan kan bedanya? Di sini itu data private, di sini data publik. Jadi dia cuma satu titik aja. Self UAS. Nah, jadi habis kita menyimpan data sementara di NTU ini, kemudian dihitung nilainya menggunakan rumus 0,30, 0,35, dan juga 0,45 atau 45%. Terus hasil perhitungannya itu akan dikembalikan menggunakan return. Kembalikan kemana? Kembalikan ke tempat print. Jadi kalau kita nanti print, panggil, dia akan kembalikan nilainya ke tempat kita memanggil itu. Nah, kita buat dulu. Nah, untuk kelas ini udah selesai. Kita lanjut ke dalam kelas kelas evening class. Evening class. Kita buat kodenya kurang lebih sama seperti tadi, cuman dia bedanya di sini. Dia bedanya di sini. Ada tugas, UTS, project, belakangnya beda. Self, nama, tugas, ada apa lagi nih? Tugas, UTS, project. UTS, project. Titik dua. Lalu kita panggil lagi pakai super, supaya kita nggak ngulang-ngulang banyak-banyak gitu. Ini nama, tugas, UTS. Tuh, kalian bisa lihat kan perubahannya. Dia langsung definisi. Kalau kita nggak ada pakai super, nanti dia terlalu banyak kodenya. Jadi kita berulang-ulang gitu. Karena project belum ada, kita buat self, titik project. Kita bikin dia publik aja. Sama dengan project. Nah, seperti itu. Kita buat lagi metode hitung nilainya dengan N, T, U. Sama dengan, sama dengan self titik get underscore data return. Nah, di sini kalian bisa lihat rumusnya berbeda nih. 40% tugas, 30% UTS, dan 30% project. Nah, kita buat 0,40%, 0,40 untuk 0,40 untuk tugas. Saya sambil ngecek lagi karena saya takut salah. 0,30 UTS dan 0,30 dan 0,30.
untuk project. Kita buat self titik project. Nah, seperti itu 0,30 0,30 untuk project. Sebenarnya kalau kalian mau buat di sini private juga bisa, cuman saya buat dia publik aja. Makanya tadi saya ubah. Kelas, kita buat yang ketiga, kelas online. Online kelas, mahasiswa, ini, self, nama, tugas. Ada apa aja nih kita lihat. Nama, forum. Kita buat dulu di sini forum. Forum, tugas, UTS, project. Super lagi kita panggil. Titik. Ini kita buat tadi. Nama, tugas, UTS. Nah, sejauh ini udah paham kan? Sudah sampai sini. Kalian bisa lihat kan kayak perubahannya kalau nggak pakai super. Kalau pakai super kan kita nggak perlu tulis banyak-banyak lagi. Ya kita cuma tulis yang nggak ada aja. Nah, kita tulis yang nggak ada nih. Self, yang nggak ada apa? Forum, sama dengan forum, self, titik, project, sama dengan project. Nah, udah terdefinisi semua kan? Nah, sejauh ini kalian ada lihat nggak persamaan di dalam kode saya? Sebentar ya. Kita selesaikan dulu rumusnya. Get data, kita ambil datanya lagi, terus kita kembalikan nilainya. Tapi sebelum kembalikan nilai, kita buat dulu rumusnya. Nah, kalau untuk online kelas di sini 20% untuk forum, 0,20 untuk self titik forum. Kita tambah, apalagi nih? 30, 0,30 untuk 0,30 untuk tugas T, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat dari tadi, kan ada ngeh nggak di sini ada persamaan, yaitu hitung NA. Dari tadi saya belum menjelaskan konsep yang namanya polymorphism. Nah, jadi polymorphism itu kemampuan metode yang sama tetapi memiliki perilaku atau output yang berbeda-beda tergantung dari si objeknya. Jadi inti sederhananya itu metodenya sama tetapi output dan isinya berbeda. Kalian bisa lihat. Ini metodenya sama. Tuh, ini metodenya sama, namanya hitung NA, tetapi outputnya berbeda-beda. 0,20, 0,40, 0,30 tuh beda-beda semua kan? Nah, itu maksud konsep dari polymorphism. Lalu di sini saya akan buat atau panggil objeknya dengan M1 sama dengan kita buat yang pertama yaitu morning class. Morning class. Karena saya di sini ada buat nama, kita buat namanya contohnya Budi deh. Budi, koma, nilainya 90, 80, 70. Anggapannya aja kayak gitu. M2 sama dengan
Evening class Anto, ini nilainya 90, 85, 80. M3 sama dengan untuk online class. Online class. Ada namanya Ani, 70, 80, 80, 95. Contohnya seperti itu. Jadi M1, M2, M3 ini itu merupakan objek. Objek itu apa sih? Objek merupakan hasil atau outputnya dari sebuah kelas. Seperti itu. Jadi di sini saya membuat tiga objek kelas nih. Saya membuat tiga objek kelas yang mewakili masing-masing dari kategori kelasnya. Jadi M1 untuk morning class, M2 untuk evening class, dan M3 untuk online class. Lalu kita tinggal di step terakhir nih. Dengan kita panggil hasilnya, kita printkan, kita keluarkan hasil nilainya. Karena di sini saya mau buat judul, makanya saya buat di sini print. Saya pakai sama dengan aja deh biar lebih rapi. Total nilai akhir mahasiswa. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya buat lagi print huruf kecil, print M1, kita panggil objeknya M1 titik get data. Lalu buka kurung, tutup kurung. Di sini kita 0. Nanti akan saya jelaskan. Koma, kita buat dulu di sini NA atau disebut juga dengan nilai akhir. Sama dengan, kita kasih spasi biar rapi. Ini, koma, kita buka kurung lagi. Kita panggil lagi objek M1, titik hitung nilai akhirnya. Di sini hitung nilai akhirnya. Tutup kurung. Lalu kita buat untuk objek yang kedua, yaitu M2. Codingannya sama kayak tadi. Get data. 0, NA sama dengan koma M2 M2 titik hitung underscore NA betul tutup kurung terakhir tutup kurung. Kita buat yang ketiga dan objek yang ketiga M3 titik get underscore data betul tutup kurung 0, koma, kita print nilai akhir juga, NA sama dengan, koma, buka kurung, M3, M3 titik, hitung nilai akhirnya, hitung NA, betul tutup kurung, tutup kurung. Nah, di sini udah jadi, saya ingin buat total nilai akhir mahasiswanya, itu ada jarak dengan ini. Ada jarak dengan si output nilainya. Makanya saya di sini akan taruh slash n. Nah, jadi nanti dia akan ada spasi. Lalu, pasti kalian pikir, apa sih ini 000 ini? Kita ingat aja seperti ini. 0 itu seperti konsep array, di mana dia tuh merupakan indeks 0. Indeks 0 tuh apa? Indeks 0 tuh yang ini. Budi, Anto, dan juga Ani. Ini indeks 0, ini indeks 1, indeks 2, indeks 3. Karena saya get data kan di sini ada 3 ya kan? Ada self nama, self tugas, self UTS. Karena saya mau spesifik panggil nama aja, makanya saya buat 0. Jadi dia get data
Namanya, namanya indeks nol tuh. Dia indeks nol. Jadi dia panggilnya nama aja seperti itu. Kita coba print atau kita coba run. Nah, kalian bisa lihat nih hasilnya. Total nilai akhir mahasiswa dia ada jarak satu, lalu kita ini namanya Budi Anto Ani. Nilai akhirnya 86, nilai akhirnya 85, dan juga nilai akhirnya 81. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu dia konsep penerapan konsep object oriented programming di kode saya. Saya akan buat kesimpulannya untuk kalian semua dari awal. Jadi di sini menggunakan abstract method, lalu di sini menggunakan encapsulation di mana kita memprivate datanya, lalu di sini ada menggunakan konsep polymorphism di mana metodenya sama tetapi outputnya berbeda. Lalu kita pakai juga konsep inheritance atau pewarisan. Mewariskan dari parent class. Tuh, ini child class dia mewariskan dari mahasiswa, parent classnya. Seperti itu. Lalu di sini ada dev init, konstruktor, super. Super untuk eh, memanggil konstruktor dari parent agar kita nggak perlu ulang tulis kode. Lalu di sini ada variabel NTU untuk ngambil datanya sebagai tempat penyimpanan data sementara yang diambil dari metode getData. Kurang lebih ini sama semua. Lalu di sini adalah objeknya, objek M1, objek M2, objek M3, dan juga di sini print nilainya. Print M1, objek M1 kita ambil datanya untuk indeks 0. Indeks 0 berarti nama. Lalu nilai akhir M1 hitung nilai akhirnya. Karena M1 ini adalah morning class, dia akan hitung nih, morning class, dia akan hitung ini, lalu kita return, kembalikan nilai atau hasilnya ke dalam print. Print, hitung NA, makanya dia keluar hasilnya 86,5. Seperti itu, konsepnya tuh seperti itu. M2 titik hitung NA. Jadi kita hitung NA, M2, di sini dia akan hitung dulu, baru dia akan return, mengembalikan nilainya ke dalam tempat kita memanggil itu, yaitu M2 hitung NA, dia akan keluar outputnya 85,5, seperti itu, sampai seterusnya. Itu aja penerapan konsep object oriented programming dari saya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa. Bye bye.